Saya sekilas akan memaparkan tentang tahapan RFP satu tahap, kemudian tahapan pemasukan dokumen penawaran, kemudian proses evaluasi, dan ada contoh evaluasi dokumen penawaran serta kriteria evaluasi proposal apa saja untuk sektor APJ. Lalu juga ada terkait dengan penyusunan spesifikasi keluaran, hubungan antara standar dan monitoring kinerja dengan mekanisme pembayaran. Slide berikutnya. Ya. Next. Ya. Yang pertama terkait dengan isi model dokumen pengadaan RFP. Jadi seperti kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Alti sebelumnya, model dokumen pengadaan itu kami bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah template dari dokumen pengadaan sendiri. Yang pertama ada RFQ dan kemudian yang hari ini akan kita bahas terkait dengan RFP. Kemudian yang kedua terkait dengan manual pengadaan. Jadi manual pengadaan ada dua bagian. Manual pengadaan pertama itu terkait dengan hal-hal umum pelelangan KPBU serta tahapan prakualifikasi. Sementara untuk bagian kedua itu terkait dengan pengadaan atau RFP seperti itu. Nah, di manual pengadaan bagian 2 ini ada 5 bab sebenarnya. Jadi yang pertama terkait dengan pelelangan sendiri, kemudian terkait dengan persyaratan pengadaan, lalu metode evaluasi, lalu ada manajemen kinerja BUP dan mekanisme pembayaran, serta terakhir terkait dengan alokasi risiko. Khusus untuk hari ini kita akan fokus terkait dengan pelelangan hingga mekanisme pembayaran. Next. Untuk sektor APJ itu yang direkomendasikan adalah proses pelelangan satu tahap. Mengingat memang sektornya lebih sederhana ya seperti Bu Alti sudah jelaskan sebelumnya. Jadi untuk pelelangan satu tahap, tahapannya adalah seperti yang ada di slide ini. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah ada yang sudah pernah melakukan ya atau sudah cukup familiar. Jadi pertama-tama dimulai dengan pengiriman undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi. Kemudian nanti ada terkait dengan perjanjian kerahasiaan dari para peserta lelang yang lulus kualifikasi. Lalu ada penjelasan RFP atau dikenal dengan nama unwizing ya. Kemudian juga ada revisi RFP jika diperlukan. Lalu ada pemasukan proposalnya sendiri, pembukaan proposal, evaluasi proposal, pengumuman hasil evaluasi, hingga nanti akhirnya ada penetapan pemenang lelang dan setelah penetapan pemenang lelang, jika tidak ada sanggahan, ada penerbitan surat pemenang dan persiapan penandatanganan KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan. Oke, mulai ke slide berikutnya. Oh ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, jangan menunggu saya selesai memaparkan karena supaya kita juga bisa menghemat waktu seperti itu. Oke. Ya, yang berikutnya terkait dengan penyiapan dokumen RFP. Nah, ini dilakukan oleh panitia pengadaan. Jadi RFP digunakan oleh panitia pengadaan untuk mengkomunikasikan informasi proyek kepada peserta, kemudian menjabarkan persyaratan pelelangan yang perlu dipenuhi oleh peserta, meminta penawaran resmi atau proposal dari peserta dalam bentuk yang dapat dievaluasi sesuai dengan kriteria evaluasinya, lalu menjabarkan informasi dalam hal dokumen penawaran milik pemenang lelang yang akan dicantumkan dalam perjanjian KPBU. Jadi nanti dalam perjanjian KPBU itu ada bagian-bagian yang bersifat slot atau placeholder yang seharusnya diisi dengan hasil solusi yang ditawarkan oleh pemenang lelangnya nanti. Kemudian kalau lelangnya diharapkan juga menarik investor internasional, panitia pengadaan harus menyiapkan dokumen RFP dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan mendistribusikan keduanya secara bersamaan. Itu. Boleh ke slide berikutnya. Kemudian setelah menyiapkan RFP dan lelang akan dimulai, panitia pengadaan mengirimkan undangan dan pemberian RFP kepada peserta pelelangan yang lulus kualifikasi. Nah, ini adalah flow dari proses pengiriman undangan hingga pengiriman RFP. Yang perlu dicatat di sini hanya peserta lelang yang sudah menandatangani dokumen kerahasiaan dan mengirimkan dokumen kerahasiaan tersebut ke panitia lelang yang dapat
diberikan RFP dan akses ke ruang data dan informasi. Untuk format undangan, surat kerahasiaan, serta ketentuan ruang data dan informasi semuanya dapat dilihat di dalam manual pengadaan 2 di bagian lampiran. Seperti itu. Next. Kemudian untuk isi dokumen RFP-nya, karena memang tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada para peserta lelang, jadi ada 5 bagian dalam RFP. Yang pertama itu terkait dengan informasi umum proyek, yang kedua terkait dengan instruksi kepada peserta, mulai dari apa saja isi dokumen penawaran yang harus disusun, kemudian apa saja hal dalam penyiapan dokumen penawaran yang perlu diperhatikan. Lalu pemasukan dokumen penawaran ini terkait dengan bagaimana dan melalui apa proposal itu harus dimasukkan dan ketentuan penamaannya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada terkait dengan ketentuan pembukaan dan evaluasi proposal, lalu hasil pelelangan dan penandatanganan penjanjian KPBU, kerahasiaan, ketentuan konsorsium, tanggung jawab peserta, kemudian persyaratan pelelangan, lembar data proyek, dan lampiran. Kalau di dokumen template RFP, bagian 5 lampiran ini adalah hal-hal yang perlu dilengkapi oleh badan usaha dalam proses pelelangan dan juga terkait dengan hal-hal lain seperti info memo. Ini adalah semacam rangkuman seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan informasi proyek yang dapat diberikan kepada calon bank atau pemberi pinjaman dalam proses pengadaan. Kemudian terkait dengan formulir pertanyaan tertulis, bagaimana nanti peserta lelang dapat menyampaikan pertanyaannya, dan juga rancangan penjanjian KPBU, rancangan penjanjian penjaminan jika akan menggunakan penjaminan PII, dan yang terakhir terkait dengan template isi dokumen penawarannya sendiri yang harus disusun oleh peserta lelang. Boleh next? Ya. Kemudian setelah memberikan undangan dan RFP, panitia pelelangan akan memberikan penjelasan terkait RFP. Nah ini disampaikan oleh panitia pengadaan secara langsung kepada seluruh secara bersamaan dan harus mencakup pertama tahap-tahap pelelangan, kemudian isi RFP, dan dokumen-dokumen lain terkait dengan proyek KPBU. Pemberian penjelasan dapat dilakukan lebih dari 1 kali jika dirasa perlu, dan panitia pengadaan harus menyediakan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam proses pemberian penjelasan, dan panitia pengadaan disarankan untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang diajukan oleh peserta selama rapat pemberian penjelasan. Boleh ke slide berikutnya. Namun ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan dalam rapat pemberian penjelasan. Yang pertama terkait dengan isi pra-FS. Kenapa? Karena prastudi kelayakan sebenarnya merupakan dokumen milik PJPK seperti itu ya. Jadi ini bersifat konfidensial sehingga tidak boleh disampaikan kepada calon peserta lelang pada tahap pemberian penjelasan. Kemudian pembobotan kriteria tingkat 4 ini nanti terkait dengan mekanisme evaluasi. Jadi jika evaluasi menggunakan sistem penilaian itu biasanya ada 3-4 tingkat sistem penilaian, dan yang tingkat terakhir ini merupakan konsumsi internal dari panitia pengadaan. Kemudian juga disarankan tidak membahas cara peserta tertentu untuk memenuhi kriteria evaluasi RFP karena akan mempengaruhi kompetisinya nanti. Kemudian juga tidak diizinkan untuk membahas kesepakatan untuk mengubah kriteria evaluasi RFP dan atau klausul rancangan perjanjian KPBU dengan peserta tertentu. Seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Kemudian hasil pemberian penjelasan dicatat dalam berita acara rapat pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh anggota panitia pengadaan dan peserta atau perwakilan peserta. Template-nya seperti yang ada di depan. Kemudian kalau tidak ada peserta atau perwakilan peserta yang hadir, maka berita acara ditandatangani oleh anggota panitia pengadaan yang hadir. Kemudian berita acara pemberian penjelasan akan dikirimkan kepada seluruh peserta oleh panitia pengadaan melalui email resmi PJPK kepada seluruh peserta. Seperti itu. Boleh ke slide berikutnya.
Selain pemberian penjelasan, PJPK juga boleh mengadakan peninjauan lokasi untuk para peserta jika dirasa perlu, dan jika memang dilakukan, maka hasil peninjauan lokasi tersebut direkam dalam berita acara pemberian penjelasan peninjauan lokasi seperti yang ada di depan ini. Boleh ke slide berikutnya. Kemudian di tahap RFP, peserta diizinkan untuk memberikan pertanyaan klarifikasi kepada panitia pelelangan yang dilakukan dengan memperhatikan poin-poin seperti di depan ini ya Bapak Ibu. Jadi peserta dapat mengirimkan pertanyaan secara tertulis, lalu panitia pengadaan akan mengirimkan tanggapan selama masa periode yang sudah ditentukan di dalam RFP. Lalu seluruh pertanyaan klarifikasi yang diajukan atau dikirimkan akan dicatat pada daftar pertanyaan klarifikasi dan tanggapan yang akan dilampirkan pada berita acara pemberian penjelasan. Next. Kemudian jika berdasarkan berita acara pemberian penjelasan atau berita acara tinjauan lokasi proyek, ada ketentuan-ketentuan baru dan atau perubahan penting yang perlu dimasukkan ke dalam RFP, maka panitia dapat menerbitkan perbaikan terhadap RFP yang memuat ketentuan baru tersebut. Nah, namun ada yang tidak boleh diubah. Jadi dalam RFP itu metodologi, kriteria, pembobotan dan prosedur evaluasi dokumen penawaran tidak boleh diubah. Persyaratan pemasukan penawaran juga tidak boleh diubah ya Bapak Ibu. Kemudian perubahan diizinkan selama ketentuan baru tersebut sudah disetujui oleh PJPK, kemudian diberikan paling lambat 5 hari kerja setelah perubahan diusulkan oleh panitia pengadaan persetujuannya. Lalu jika PJPK tidak memberikan persetujuan dalam hingga hari kelima, maka PJPK dianggap tidak menyetujui perubahan tersebut. Jadi RFP-nya kalau tidak mendapat respon dari PJPK tidak boleh diubah ya Bapak Ibu. Jika PJPK menyetujui perubahan RFP, panitia pengadaan harus memberitahukan kepada semua peserta secara tertulis tentang perubahan tersebut dan jika diperlukan memperpanjang batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Oke, berikutnya. Mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian? Oke, jadi tidak ada, izin melanjutkan. Berikutnya terkait dengan pemasukan dokumen penawaran. Ini sebenarnya ada beberapa tahap selain terkait dengan jaminan penawaran, jadi ada terkait dengan penggunaan bahasa, kemudian penamaan proposal dan sebagainya, tapi yang akan saya fokuskan sini terkait dengan jaminan penawaran, karena ini yang sering ditanyakan. Jadi jaminan penawaran merupakan salah satu syarat yang biasanya diberikan oleh panitia pelelangan ya, untuk disampaikan oleh peserta lelang. Dan ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib memasukkan jaminan penawaran dengan nilai nominal yang ditetapkan dalam RFP. Kemudian nama yang tertera harus sama dengan nama peserta, lalu nama proyek KPBU-nya juga harus sama dengan nama proyek KPBU yang dilelang. Ini ada di RFP-nya nanti. Kemudian masa berlaku jaminan penawaran adalah sejak pemasukan dokumen penawaran sampai tanggal ditandatanganinya perjanjian KPBU. Lalu jaminan penawaran dapat dicairkan oleh panitia pengadaan tanpa syarat paling lambat 14 hari kerja setelah surat pernyataan non-prestasi penawaran dari panitia pengadaan diterima oleh penerbit jaminan. Jadi hanya bisa dicairkan jika peserta lelang dinyatakan one prestasi seperti itu ya oleh panitia lelang. Boleh ke slide berikutnya. Oke. Surat pernyataan non prestasi tersebut akan diterbitkan jika yang pertama calon pemenang atau pemenang memundurkan diri. Kemudian jika peserta menarik kembali dokumen penawaran selama masa berlaku penawaran, atau jika dokumen penawaran peserta diketahui berisi pernyataan palsu atau keterangan tidak benar, dan jika BUP tidak menandatangani perjanjian KPBU dalam waktu 40 hari kerja sejak pembentukan BUP. Jadi jika semua salah satu dari kondisi-kondisi ini terpenuhi, maka panitia pelelangan dapat menyampaikan surat pernyataan non-prestasi kepada peserta lelang tersebut dan mencairkan jaminan penawaran dari peserta lelang tersebut. Boleh ke slide berikutnya. Ini contoh jaminan penawaran yang disampaikan oleh peserta di manual
pengadaan juga sudah ada contohnya, tapi itu hanya format yang kami rekomendasikan. Tapi jika biasanya bank punya format sendiri ya untuk jaminan penawaran, itu juga bisa digunakan. Seperti contoh yang di depan ini menggunakan format yang disampaikan oleh salah satu bank untuk salah satu peserta lelang salah satu proyek KPBU. Seperti itu. Berikutnya terkait dengan proses evaluasi. Jadi yang pertama itu setelah peserta lelang mendapatkan proposal dari setelah panitia lelang mendapatkan proposal dari para peserta lelang, itu panitia lelang dapat membuka dokumen penawaran. Nah, dalam pembukaan dokumen penawaran itu harus dipastikan bahwa tidak ada proposal yang dibuka sebelum rapat pembukaan proposal seperti itu. Lalu harus disaksikan oleh pihak selain anggota panitia pengadaan, dan semua dokumen penawaran diterima harus dibuka dalam rapat pembukaan dokumen penawaran. Kemudian dalam pembukaan dokumen penawaran, jika ada proposal salah satu atau beberapa peserta lelang yang belum lengkap, itu belum bisa menyatakan peserta lelangnya gagal ya Bapak Ibu. Jadi evaluasi gagal tidak gagal itu hanya bisa dilakukan pada tahap evaluasi setelah pembukaan dokumen penawaran seperti itu. Dalam pembukaan dokumen penawaran tidak ada keputusan ataupun permintaan dokumen yang dilakukan dalam rapat pembukaan dokumen penawaran. Jadi tidak ada proses klarifikasi ke peserta lelang dulu juga di tahap pembukaan dokumen penawaran. Ini betul-betul hanya merupakan proses checklist seperti itu. Kemudian hasil pembukaan dokumen penawaran itu direkam dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran yang didistribusikan kepada semua peserta yang telah menyerahkan proposal. Berikutnya. Oke. Ini contoh berita acara pembukaan dokumen penawaran. Jadi bisa lihat disebutkan nama proyeknya apa, nomor pengadaannya berapa sesuai yang ada di RFP. Kemudian kegiatan, tanggal, waktu, dan catatan apa yang ditemukan. Jadi bisa ditemukan bahwa peserta satu kurang dokumen A seperti itu disampaikan saja di berita acaranya, tapi belum menggagalkan pesertanya seperti itu. Jadi kalau dalam RFP satu tahap nanti ada dokumen penawaran administrasi, dokumen penawaran teknis, dan ada dokumen penawaran finansial masing-masing dalam amplop terpisah. Jadi nanti dibuka satu-satu sesuai dengan bagian dokumen penawarannya sendiri dan dicatat apa hasil pembukaan dokumen penawarannya seperti itu. Mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke. Setelah pembukaan proposal, dilanjutkan dengan proses evaluasi proposalnya sendiri. Untuk proses pengadaan PJU satu tahap, ada 3 dokumen penawaran. Yang pertama administrasi, itu akan dievaluasi dengan sistem gugur atau lolos dan gagal. Kemudian ada evaluasi dokumen penawaran teknis, hanya dilakukan untuk peserta lelang yang telah lulus evaluasi dokumen administrasi. Kemudian setelah dokumen penawaran teknisnya lulus evaluasi, dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran keuangan dari peserta lelang dan dapat dievaluasi dengan 2 cara. Yang pertama bisa dengan lowest price atau best price. Ini tergantung dengan harga atau tarif dukungan pemerintah terendah kalau AP, atau menggunakan sistem nilai. Kalau menggunakan sistem nilai ini nanti tergantung dengan peringkat peserta ditentukan berdasarkan kombinasi penilaian penawaran teknis dan keuangan dan pemilihan pemenang seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Ya, kemudian terkait dengan evaluasi dokumen penawaran, yang pertama untuk evaluasi dokumen penawaran administrasi, ini akan saya sampaikan beberapa contoh ya Bapak Ibu. Jadi untuk dokumen penawaran administratif karena sifatnya akan dievaluasi dengan sistem gugur dan bersifat legalitas seperti itu ya. Jadi panitia pengadaan hanya dapat menggugurkan berdasarkan beberapa hal penting atau substansial. Jadi hal-hal yang dianggap substansial itu seperti keterlambatan peserta. Jadi kalau telat memasukkan proposal itu peserta dinyatakan gagal. Kemudian jika ada bagian yang tidak sesuai dalam dokumen penawaran dengan yang dipersyaratkan, itu juga peserta gagal. Jadi misalnya dokumen yang diserahkan tidak lengkap atau salah seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu jika ada ketidaksesuaian alamat kantor atau petugas baca pegawai yang dituju, itu juga peserta lelang dinyatakan gagal karena sebenarnya alamatnya sudah disampaikan ya di dalam RFP. Kemudian
Jika proposal disusun dengan bahasa yang berbeda dengan yang dipersyaratkan, maka peserta juga dapat dinyatakan gagal karena tentu saja nanti panitia lelangnya belum tentu bisa mengerti apa yang disampaikan jika tidak dalam bahasa yang sudah ditentukan dalam RFP seperti itu. Kalau di dalam manualnya sendiri nanti Bapak Ibu bisa lihat ada penjelasan lebih detailnya sebenarnya hal apa saja yang dianggap substansial dan apa saja yang dianggap tidak substansial dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran. Jadi yang dapat menjadi basis untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan dari si peserta lelang sendiri. Seperti itu. Mulai ke slide berikutnya. Ya, ini adalah contoh dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran administrasi ya Bapak Ibu. Jadi ini semua persyaratan administrasinya hanya merupakan contoh yang biasanya dimintakan untuk proyek untuk pelelangan proyek KPBU APJ. Jadi yang pertama itu biasanya dimintakan surat penawarannya itu harus sesuai dengan template yang disampaikan dalam RFP, kemudian surat kuasa, perjanjian konsorsium, kemudian metode evaluasinya di sini adalah hanya terkait apakah memang dokumen yang dimintakan ini ada atau tidak, disampaikan atau tidak oleh peserta lelang seperti itu. Nah, nanti hasil evaluasinya harus dicatat oleh panitia lelang dan panitia lelang harus menyatakan apakah berdasarkan evaluasi tersebut peserta dinyatakan lulus atau gugur. Jadi bisa dilihat di sini ada 6-7 persyaratan administrasi, ada satu dokumen yang tidak sesuai dengan yang dimintakan, berarti peserta lelangnya dinyatakan gugur. Karena memang kalau persyaratan administrasi, satu saja dokumen yang tidak sesuai atau tidak disampaikan itu menggugurkan peserta lelang ya Bapak Ibu. Oke. Boleh ke slide berikutnya. Ya. Kemudian tadi setelah lolos evaluasi dokumen penawaran administrasi, lanjutkan dengan proses dokumen penawaran teknis. Nah ini juga untuk sektor APJ dinyatakan disarankan persyaratan teknisnya dievaluasi dengan menggunakan sistem gugur supaya lebih mudah untuk panitia pengadaan sendiri juga mengevaluasi ya seperti itu. Nah ini ada contohnya, ini juga mirip dengan persyaratan administrasi tadi. Jika ada dokumen yang tidak sesuai atau tidak tersedia, itu peserta dinyatakan gugur seperti itu ya. Jadi ini contohnya dari 4 persyaratan, ada 2 persyaratan yang tidak sesuai dan yang tidak tersedia seperti itu. Jadi dari hasil evaluasi untuk peserta yang ini panitia pengadaan menyatakan bahwa peserta tersebut tidak lulus evaluasi dokumen penawaran teknis. Itu. Oke, yang berikutnya jika peserta sudah dinyatakan lulus evaluasi dokumen penawaran administrasi, kemudian lulus juga dokumen penawaran teknis, berikutnya peserta dokumen penawaran peserta akan dievaluasi untuk proposal keuangannya, seperti itu ya. Nah, untuk dokumen penawaran keuangan itu tergantung tadi mekanisme nilainya mau seperti apa. Jadi yang pertama tadi best price, yang kedua tadi terkait dengan ranking ya, seperti itu. Nah, untuk yang best price itu dapat dilakukan jika PJPK memiliki kapasitas pendanaan maksimum. Biasanya kalau di APJ itu pagu AP-nya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya pagu AP 20M untuk berapa titik lampu. Nah, itu disampaikan dalam RFP. Jadi kalau misalnya proposal keuangannya sudah menawarkan di atas pagu, itu pesertanya akan dinyatakan tidak lulus. Jadi bisa lihat contohnya di kriteria finansial yang kedua ya, seperti itu. Nah, jadi kalau hanya berdasarkan best price selama tawarannya masih ada di bawah atau sama dengan AP yang disyaratkan oleh PJPK, itu pesertanya dinyatakan lulus penawaran keuangan seperti itu. Dan juga jangan lupa dilihat kelengkapan dokumen penawaran keuangannya. Ini biasanya mencakup surat penawaran keuangan atau biaya, struktur kontraktual, modal keuangan, dan rencana pembiayaan proyek. Nah, terkait kelengkapan dokumen penawaran itu bisa hanya berdasarkan ada atau tidak ada, lengkap atau tidak lengkap, tapi harus dilihat juga kesesuaiannya dengan penawaran teknis yang dia tawarkan seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Ya. Kemudian jika menggunakan evaluasi dokumen penawaran keuangan yang dilakukan berdasarkan harga penawaran terbaik, menggunakan sistem poin, maka ini dapat dilakukan untuk
pengadaan dengan metode untuk seluruh atau sebagian kriteria dokumen penawaran keuangan seperti itu. Namun ini tidak dapat digunakan untuk pengadaan yang hanya menggunakan sistem gugur untuk dokumen penawaran teknis. Karena untuk sistem nilai dokumen penawaran keuangan tadi seperti saya sampaikan harus sesuai dengan penawaran teknis dari si peserta lelangnya juga seperti itu. Nah, ini contoh dari mekanisme evaluasi dokumen penawaran keuangan dengan best price atau ranking ya. Jadi misalnya ada 4 peserta, Pagu AP 100 miliar, besar penawaran AP-nya bisa dilihat masing-masing. Jadi yang pertama ditentukan lulus atau tidak lulus dulu kan. Jadi kalau misalnya tawarannya sudah di atas Pagu AP, peserta tersebut gugur dan sisanya dinyatakan lulus. Boleh ke slide berikutnya. Ya. Kemudian peserta yang tadi dinyatakan lulus, kita lihat lagi misalnya ternyata mekanisme evaluasinya menggunakan sistem nilai pembobotan penawaran teknis dan keuangan. Jadi misalnya teknis nilainya 70, keuangan 30. Khusus untuk dokumen penawaran keuangan ini, ranking dari peserta ditentukan dengan formula tersebut. Ini hanya contoh Bapak Ibu sekalian, tapi biasanya memang ini yang sering digunakan untuk menentukan ranking peserta dalam evaluasi dokumen penawaran keuangan ya. Jadi bisa lihat dari 3 peserta yang sudah lulus evaluasi AP-nya itu bisa dilihat yang memiliki besar penawaran AP terbaik itu adalah peserta 1, jadi dia dapat nilai full ya 30, sementara yang lain dibobotkan sesuai dengan penawaran dari si peserta 1 tersebut seperti itu. Nah, kemudian kalau menggunakan metode poin, ini tidak ada penentuan peringkat untuk penawaran keuangan saja. Jadi nilai dari si peserta lelang itu harus dilihat secara keseluruhan antara nilai dari hasil evaluasi dokumen penawaran keuangannya dan nilai dari si peserta tersebut saat evaluasi dokumen penawaran teknis sebelumnya seperti itu. Ya, kemudian dalam proses evaluasi proposal dari peserta itu panitia pelelangan dapat meminta koreksi atas kesalahan aritmatik yang dilakukan oleh peserta lelang dalam dokumen penawaran mereka. Jadi hal ini harus mempertimbangkan juga kompleksitas model keuangan dari si peserta lelang tersebut. Kemudian harus dilakukan dengan tahapan seperti ini ya. Jadi peserta hanya boleh melakukan koreksi untuk hal-hal yang dimintakan oleh panitia pengadaan. Jadi nanti ada template permintaan koreksi aritmatik dari panitia ke peserta, bisa dilihat apa saja isinya. Kemudian jika kesalahannya mempengaruhi jumlah total terkait dengan penambahan atau pengurangan dari beberapa jumlah, maka yang berlaku adalah jumlah subtotalnya dan jumlah totalnya harus dikoreksi. Jadi misalnya ada komponen A sampai C, A ditambah B ditambah C, hasil totalnya salah gitu ya. Jadi yang si totalnya ini panitia dapat minta diperbaiki oleh si peserta lelang seperti itu. Kemudian jika ada perbedaan antara penyebutan bilangan dalam kata dan angka, ini biasanya kan dimintakan ya di surat penawaran finansialnya berapa angkanya, berapa kata-katanya gitu. Misalnya 2 miliar rupiah gitu pagunya, berarti kan 2, nolnya 9, terus 2 miliar rupiah mungkin, tapi dia bilangnya 200, agak susah ya, 20 miliar gitu jadinya. Nah yang berlaku itu adalah penyebutan bilangan dalam angka, jadi dalam kurungnya. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka panitia pelelangan dapat meminta koreksi terkait dengan bilangan di dalam angka kurung tersebut untuk disesuaikan dengan nominal yang dia tuliskan, seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Nah, ini tadi contoh berita acara koreksi aritmatika, jadi panitia menyampaikan kepada peserta poin-poin apa saja yang perlu diperbaiki oleh peserta seperti itu. Dan nanti pesertanya juga akan membalas suratnya dengan memberikan salinan jawabannya kepada panitia pelelangan seperti itu. Oke, ini ada ketentuan terkait dengan koreksi aritmatika. Jika kesalahan aritmatikanya berdampak pada harga, koreksi dapat dilakukan sesuai harga yang ditawarkan tersebut, tetapi
jika akan menyebabkan peserta yang melakukan kesalahan terpilih sebagai pemenang, padahal seharusnya tidak menang, maka panitia pengadaan harus berkonsultasi dengan PJPK terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah tindak lanjutnya ya. Kemudian jika koreksi tersebut menyebabkan peserta yang seharusnya menang menjadi tidak menang, koreksi harus dilakukan dan harga penawaran yang diperbaiki harus dievaluasi kembali seperti itu. Jadi intinya jika ada permintaan koreksi aritmatika, panitia pelelangan harus melihat lagi apakah posisi ranking dari para pesertanya itu masih sama dari sebelum permintaan koreksi atau sudah berubah setelah perubahan setelah dilakukan koreksi aritmatika seperti itu. Berikutnya. Kemudian dalam evaluasi dokumen penawaran, panitia juga dapat memintakan klarifikasi kepada peserta lelang secara tertulis. Jadi sama juga panitia lelang akan mengirimkan surat klarifikasi dokumen penawaran peserta kepada peserta dan menjabarkan hal-hal apa saja yang ingin diklarifikasi oleh panitia kepada pesertanya. Ini jadi nanti panitianya akan memberikan tanggal batas waktu pengiriman balasan untuk klarifikasi dokumen penawaran seperti itu ya. Oke, boleh ke slide berikutnya. Ya. Kemudian setelah melakukan klarifikasi, kemudian koreksi juga sudah dilakukan, panitia lelang dapat melakukan perhitungan evaluasi lagi dan dapat menentukan hasil evaluasi dari proposal tersebut. Jadi bisa ada 3 skenario yang terjadi. Jadi yang pertama, ada lebih dari 1 peserta yang lulus evaluasi persyaratan proposal teknis. Jadi proposal pelelangan dilakukan dengan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran sampel 2 atau proposal teknis dan finansial. Kemudian jika hanya 1 peserta yang lulus evaluasi proposal administrasi, proses pelelangan dilanjutkan dengan evaluasi penawaran sampel 2 atau proposal teknis dan finansial, penentuan pemenang dan pengumuman hasil pemenang. Kemudian jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi proposal administrasi, itu PJPK harus menyatakan pelelangan gagal dan harus meninjau apa penyebab kegagalan serta apa tindak lanjutnya. Jadi ada 3 opsi jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi dokumen administrasi. Yang pertama, panitia pengadaan dapat mengumumkan penghentian proses pengadaan. Kemudian PJPK dapat meminta pengulangan proses pengadaan, bisa tanpa melakukan prakualifikasi tambahan, jadi hanya mengulang proses RFP-nya, tapi bisa juga dengan mempertimbangkan peserta tambahan yang dipilih berdasarkan proses prakualifikasi. Ini hanya bisa dilakukan jika prakualifikasinya menggunakan sistem shortlist ya, seperti itu Bapak Ibu, bukan yang hanya lulus tidak lulus. Kemudian PJPK juga dapat meminta panitia pengadaan untuk mengulang proses pengadaan dari tahap prakualifikasi. Jadi dari awal. Tadi kembali lagi 3 opsi tindak lanjut ini hanya bisa dipilih berdasarkan tadi hasil tinjauan PJPK terhadap kegagalan lelangnya seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Kemudian setelah menetapkan hasil evaluasi proposal, panitia pengadaan akan merangkum hasil evaluasi dalam sebuah laporan dalam berita acara hasil pelelangan. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini di dalam laporannya sudah jelas kriterianya apa saja, siapa yang lulus, apa isi rangkuman dari proposal dari masing-masing peserta, serta apa keputusan yang diberikan untuk masing-masing proposal dari peserta. Jadi bisa lihat di kolom terakhir itu ada peringkat, ini untuk masing-masing dari pesertanya. Kemudian berita acara ini akan ditandatangani oleh PJPK dan panitia pengadaan, termasuk catatan-catatan yang ada saat proses evaluasinya, seperti itu. Boleh lanjut? Kemudian setelah pemenang lelang ditetapkan, panitia pengadaan mengumumkan hasil pelelangan kepada setiap peserta melalui email atau dapat diumumkan melalui website instansi PJPK dan atau media cetak. Seperti itu. Nah, ini ada format contoh pemberitahuan hasil lelang, bisa dilihat jadi di
sebutkan siapa pemenang lelangnya, kemudian alat pemenang lelangnya di mana, jangka waktu perjanjiannya berapa lama. Jadi ini sesuai dengan yang sudah ada di RFP juga ya Bapak Ibu. Dan komitmen nilai investasinya berapa. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah penawaran AP, disampaikan peserta lelang ini menang dengan penawaran AP sekian rupiah, seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Kemudian setelah diumumkan hasil pemenang lelang, ini peserta yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mengikuti dan memasukkan proposal itu dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil pelelangan kepada panitia pelelangan ya. Nah, sanggahan harus diterima dalam periode waktu yang telah ditentukan dan PJPK harus merespon setiap sanggahan yang diterima seperti itu. Nah, jika ada sanggahan yang dinyatakan valid, PJPK harus menginstruksikan panitia pengadaan untuk melakukan kembali evaluasi atau mengumumkan bahwa lelang telah gagal dilaksanakan. Jadi ini ada contoh catatan atas sanggah yang diterima. Ini konsumsi internal dari panitia pengadaan PJPK ya Bapak Ibu. Jadi dicatat kapan tanggal menerima sanggahnya, kemudian siapa yang menyampaikan sanggah, dan apa hal yang disanggah oleh peserta tersebut. Begitu. Boleh ke slide berikutnya. Nah, jika tidak ada sanggah yang diterima selama periode sanggah, atau jika semua sanggah yang diterima tidak dinyatakan tidak benar, maka PJPK dapat menerbitkan surat pemenang lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah proses sanggah selesai. Biasanya proses sanggahnya sendiri itu bisa seminggu setelah pengumuman pemenang ya Bapak Ibu. Kemudian penerbitan surat pemenang lelangnya maksimal seminggu setelah proses sanggah selesai, seperti itu. Kemudian ketika surat pemenang lelang diterbitkan, ini anggota konsorsium dan struktur konsorsium pemenang harus sama dengan anggota konsorsium dan atau struktur konsorsium pada tahap penetapan pemenang. Ini jika memang pesertanya dalam bentuk konsorsium, karena kan kalau dalam proses pelelangan pesertanya bisa dalam bentuk badan usaha tunggal atau tadi konsorsium ya, seperti itu. Nah, ini contoh surat pemenang lelangnya, jadi disampaikan nama proyeknya, kemudian sesuai dengan hasil evaluasi dan sebagainya, siapa nama pemenangnya, lalu bentuk kerjasamanya apa, dan ada tanda tangan dari si PJPK-nya. Seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Oke. Ya, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, izin melanjutkan. Berikutnya setelah sudah menerbitkan surat pemenang lelang, proses dilanjutkan dengan persiapan penandatanganan perjanjian KPBU. Nah, dalam proses persiapan penandatanganan KPBU, PJPK melakukan empat hal berikut ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menerbitkan surat penunjukan kepada pemenang dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah surat pemenang lelang diterbitkan. Kemudian meminta pemenang untuk mendirikan BUP, ini biasanya juga sudah disampaikan ya dalam dokumen lelangnya bahwa jika dinyatakan sebagai pemenang, badan usaha harus membentuk BUP berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian melakukan finalisasi rancangan perjanjian KPBU, tapi perlu dicatat bahwa finalisasi perjanjian tidak dapat mengubah apapun yang telah dikompetisikan. Jadi terkait dengan output, spesifikasi output, kemudian juga tadi solusi yang ditawarkan oleh badan usaha itu tidak bisa diubah di dalam perjanjian KPBU seperti itu. Oke. Lalu juga PJPK akan meminta pemenang memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran hingga jaminan pelaksanaan diterima oleh PJPK jika memang dirasa bahwa proses penandatanganan perjanjian KPBU-nya akan makan waktu lebih lama daripada yang ditentukan sebelumnya, seperti itu. Kemudian perjanjian KPBU harus ditandatangani selambat-lambatnya 40 hari kerja setelah BUP didirikan. Boleh ke slide berikutnya? Nah, ini tadi terkait dengan perubahan serta konsorsium, karena kan memang tadi sudah disebutkan ya, jika memang peserta dalam bentuk konsorsium, kemudian peserta tersebut dinyatakan lelang, tidak boleh ada perubahan antara setelah dia dinyatakan menang. Tapi sebenarnya perubahan anggota konsorsium itu diizinkan selama masa setelah proses kualifikasi dan selama masa
pelelangan sampai sebelum batas waktu penyampaian proposal seperti itu. Tapi ada ketentuannya. Jadi yang pertama tadi pengajuan perubahannya disampaikan kepada panitia lelang sebelum batas akhir penyampaian pengajuan perubahan. Kemudian panitia pengadaan harus menganalisis apakah perubahan konsorsium tersebut dapat atau tidak dapat mengganggu aspek persaingan dari proses pengadaan. Nanti kita lihat apa saja hal yang dapat menjadi pertimbangan apakah perubahan konsorsium dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh dengan kompetisi seperti itu. Kemudian perubahan peserta dalam konsorsium tidak akan menambah atau memperpanjang batas akhir pemasukan dari dokumen penawaran. Jadi jika ada perubahan, si peserta konsorsium ini tetap harus menyampaikan proposal sesuai dengan batas akhir pemasukan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan panitia pengadaan harus mengeluarkan persetujuan terlebih dahulu terkait dengan perubahan tersebut sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Boleh ke slide berikutnya? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan apakah panitia pengadaan dapat mengizinkan perubahan konsorsium atau tidak. Gitu. Jadi yang skenario pertama ada konsorsium yang berniat untuk memasukkan anggota tambahan, ini diizinkan perubahannya. Kemudian skenario kedua ada peserta badan usaha yang berniat untuk bergabung dalam sebuah konsorsium. Nah, ini nanti ada pertimbangan lanjutannya Bapak Ibu, jadi masih tanda tanya karena akan tergantung dengan jumlah peserta yang lulus kualifikasi. Kemudian skenario ketiga itu ada peserta yang secara korporasi bergabung dengan atau diakuisisi oleh peserta lain. Jadi ada proses merger and acquisition ya di dalam skenario 3 ini. Nah, hal ini diizinkan untuk melakukan perubahan konsorsium. Kemudian skenario 4 itu ada konsorsium yang berkeinginan untuk menambah anggota baru yang sebelumnya merupakan anggota konsorsium lain dalam proyek KPBU yang sama. Nah, hal ini tidak diizinkan seperti itu karena berarti kan mengganggu kompetisi ya. Sudah jelas ada anggota temannya, ada anggota saingannya itu diakuisisi oleh si pihak konsorsium yang ini gitu. Jadi nanti akan mengganggu karena nanti peta kekuatan dan kelemahannya akan berubah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada 2 konsorsium yang berkeinginan untuk bergabung menjadi 1 konsorsium. Nah, ini juga akan bergantung dari jumlah peserta yang lulus kualifikasi seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Nah, ini tadi terkait dengan skenario yang kedua, terkait dengan ketika ada peserta badan usaha yang berniat untuk bergabung dalam sebuah konsorsium. Nah, jika ada jumlah peserta yang cukup atau jika suatu peserta badan usaha dianggap tidak akan mampu menyerahkan tawarannya sendiri dan jumlah pesertanya sudah cukup, atau jika suatu peserta berbentuk badan usaha dianggap tidak akan mampu menyerahkan penawaran sendiri dan hanya ada sedikit peserta yang mengikuti proses pelelangan, nah perubahannya ini diizinkan untuk dilakukan seperti itu. Tapi jika peserta tersebut berbentuk badan usaha dan dianggap sebenarnya mampu menyerahkan penawarannya sendiri dan hanya ada sedikit peserta mengikuti proses pelelangan, nah ini tidak diizinkan untuk melakukan perubahan seperti itu. Oke, yang berikutnya, yang skenario kelima ini jika ada 2 konsorsium berkeinginan untuk bergabung menjadi 1 konsorsium, jika hanya ada peserta mengikuti proses pelelangan, jadi hanya 3 atau kurang pesertanya, itu perubahan tidak diizinkan. Tapi jika memang jumlah pesertanya sudah banyak, misalnya minimal 4, itu perubahan konsorsiumnya diizinkan seperti itu. Mulai ke slide berikutnya. Oke, kalau tidak ada izin melanjutkan ke bagian berikutnya. Yang berikutnya terkait dengan perancangan kriteria evaluasi. Jadi evaluasi itu dapat bersifat kualitatif dan juga bersifat kuantitatif. Jadi yang kualitatif itu biasanya untuk penawaran teknis, jadi terkait dengan penawaran teknologinya. Yang kuantitatif tentu saja untuk proposal keuangannya seperti itu. Nah, pengembangan kriteria evaluasi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Jadi yang pertama, volume dan kualitas keluaran yang dapat diusulkan peserta. Jadi kira-kira apa yang mau ditawarkan oleh peserta, kemudian kapan panitia pelelangan mau peserta mengusulkan untuk pemenuhan volume dan
kualitas keluaran tersebut seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga perlu dipertimbangkan kemampuan dari pasar untuk menerapkan solusi serta kualitas dan keandalan solusi dan metode dari calon peserta nantinya. Jadi panitia pelelangan perlu mempertimbangkan kira-kira bagaimana peserta akan mengusulkan solusinya, kemudian berapa besar kemungkinan keberhasilannya. Makanya ini tadi disampaikan kenapa analisis pasar penting, karena kita perlu tahu apakah memang hal yang mau kita capai itu sudah ada pihak-pihak yang dapat mengerjakannya ya, seperti itu. Kemudian juga perlu dipertimbangkan seperti apa tingkat potensi konsekuensi kegagalan dalam pelaksanaan. Jadi apakah nantinya peserta akan menerima konsekuensi tertentu dari risiko tertentu yang dialokasikan kepadanya, dan apakah yang akan terjadi bila BUP gagal seperti itu. Ini nanti mungkin lebih jelasnya ada di perjanjian KPBU-nya seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Ya. Kemudian setelah menentukan kriteria evaluasi itu dalam dokumen pelelangannya kita juga, terutama dalam perjanjian KPBU ya, kita juga menentukan spesifikasi keluaran. Boleh ke slide berikutnya? Ya, jadi spesifikasi keluaran ini sebenarnya adalah hal-hal apa yang kita mau BUP-nya besok capai terkait dengan proyek. Jadi tadi sepertinya sudah disampaikan selintas bahwa untuk proyek KPBU itu kita menggunakan spesifikasi keluaran bukan input. Jadi perbedaannya nanti ada di setelah slide ini. Spesifikasi keluaran ini sebenarnya biasanya lebih bergantung dengan performance atau kualitas dari aset atau proyek yang mau kita bangun seperti itu. Nah, dari mana asalnya? Jadi spesifikasi keluaran ini dapat disusun berdasarkan yang pertama dokumen prastudi kelayakan, kemudian dari dokumen AMDAL-nya sendiri, ini terkait dengan hal-hal lingkungan dan sosial, kemudian juga dari konsultasi publik dan market sounding, jadi masukan dari calon investor ya, seperti itu, atau calon badan usaha, dan juga dari analisis alokasi risikonya, seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Ya, jadi ini contoh dan perbedaan dari spesifikasi masukan atau input dan spesifikasi keluaran atau output spesifikasi. Jadi kalau di spesifikasi masukan itu yang menentukan layanan dan standar kinerja yang akan dicapai adalah PJPK, termasuk caranya seperti apa. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu familiar dengan pelelangan PBJ yang biasa, ini yang sering dilakukan ya. Jadi desainnya sudah dari pemilik proyeknya, juga teknologi apa yang harus digunakan, juga mungkin bahkan mereknya seperti apa, tata ruang dan lain sebagainya itu sudah disampaikan oleh si pemilik proyek. Jadi nanti si badan usahanya hanya tinggal melaksanakan sesuai dengan desain teknis tersebut yang sudah ditentukan seperti itu ya. Kemudian badan usahanya juga nanti akan bertanggung jawab hanya sebatas risiko pelaksanaan yang mereka tanggung. Jadi tidak akan termasuk dalam risiko misalnya gagal desain, karena kan desainnya tadi di pemilik proyek ya, bukan dibuat oleh si badan usaha. Jadi badan usaha tidak akan menanggung risiko-risiko tersebut, hanya risiko pembangunan proyeknya seperti itu. Nah, sementara kalau di spesifikasi keluaran itu PJPK menetapkan layanan dan standar kerja yang dipersyaratkan, tapi desain dan cara untuk melakukannya itu diserahkan kepada peserta lelang atau kepada BUP-nya besok gitu. Makanya kenapa nanti perjanjian KPBU-nya itu akan memasukkan hal-hal yang di solusi-solusi yang ditawarkan oleh BUP, karena memang PJPK-nya hanya menentukan saya mau misalnya APJ-nya nyala minimal 97% dalam satu bulan gitu misalnya. Kalau misalnya nanti kurang dari 97% itu akan ada penalti ke pembayarannya, seperti itu contohnya. Nah, ini juga udah ada contohnya. Kalau spesifikasi input contohnya PJPK-nya bilang saya mau pasang LED lampu APJ merek X dengan daya sekian dan dipasang dengan tinggi sekian meter, jarak antara PJU sekian meter, seperti itu. Sementara kalau di output specification itu PJPK-nya hanya bilang saya mau besok pas APJ-nya dipasang itu bisa mengurangi konsumsi energinya sebesar 50% gitu misalnya dari sebelum ada dari APJ yang lama seperti itu. Atau saya mau semua cahayanya sesuai ketentuan SNI terbaru seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Kemudian berikutnya, next.
PJPK akan menentukan standar kinerja dan metodologi pengukuran kinerja. Ini terkait dengan tadi ya, spesifikasi keluaran. Karena nanti setelah menentukan spesifikasi keluaran, PJPK juga menentukan standarnya. Jadi hasil yang diinginkan oleh PJPK seperti apa, dan juga ditentukan untuk masing-masing tahapan proyek. Karena biasanya KPBU kan all in ya, skopnya build dan operate dan juga transfer. Jadi di masing-masing tahapan, baik itu konstruksi ataupun operation, standarnya harus masing-masing jelas, juga metode pengujiannya seperti apa. Kemudian metode pengukuran kinerja ini terkait dengan seperti commissioning, kemudian juga penggunaan konsultan independen untuk validasi kinerja dari aset yang dibangun, seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan metodologi pengukuran kinerja. Jadi harus menentukan informasi yang akan dikumpulkan oleh siapa dan kepada siapa harus disampaikan informasinya. Kemudian frekuensi pelaporannya seperti apa, melalui sarana apa, dan bagaimana cara melakukan validasi terhadap data pengukuran kinerja tersebut. Kemudian spesifikasi keluaran harus mencakup metodologi pengukuran kinerja yang jelas dan praktis untuk memungkinkan PJPK memantau dan menghindari sengketa dengan BUP. Dan kemudian pengukuran kinerja akan mempengaruhi mekanisme pembayaran. Jadi ini yang akan menjadi dasar dari PJPK dalam melakukan pembayaran kepada BUP nantinya. Dan ini akan ada diatur dalam perjanjian KPBU-nya, dan para pihak harus menyepakati kebijakan dan prosedur dalam pemantauan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Seperti itu. Boleh ke slide berikutnya. Ya, ini contoh metodologi pengukuran kinerja untuk masing-masing, untuk spesifikasi keluaran yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu. Ini contohnya untuk APJ, jadi misalnya PJPK bilang BUP harus memastikan tingkat lux untuk masing-masing kategori jalan tanpa dimming atau peredupan yang harus sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ada di spesifikasi keluarannya ya. Kemudian sudah dijelaskan bahwa PJPK bilang maunya pemantauan setiap 6 bulan. Kemudian cara memantaunya adalah dengan sampling 1% lampu LED secara acak, dan kemudian nanti ada di mekanisme pembayarannya komponen terkait dengan ketidakpatuhan atas standar lux ini. Kemudian juga misalnya ada contoh lainnya terkait dengan pencapaian tingkat penghematan energi yang disepakati. Itu misalnya mau pemantauannya bulanan, kemudian di monitor melalui Central Command System. Ini misalnya memang menggunakan APJ yang lebih advance ya sistemnya. Kemudian nanti akan ada juga komponen penalti dalam mekanisme pembayaran terkait dengan ketidakpatuhan atas penghematan energi seperti itu. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu, tentu saja nanti ketika menyusun metode pengukuran kinerja ini akan tergantung lagi tadi terkait dengan spesifikasi keluarannya dan apa yang mau dijadikan komponen dalam mekanisme pembayarannya, seperti itu. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Apakah ada pertanyaan dulu sampai sini? Izin melanjutkan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hubungan antara mekanisme kinerja dengan mekanisme pembayaran. Jadi tadi seperti sudah sampaikan dari spesifikasi keluaran, PJPK menentukan ketersediaan dan standar kinerjanya ingin seperti apa. Kemudian itu yang nanti akan dituangkan dalam metode pemantauan kinerja. Kemudian nanti dalam perjalanan proyek akan dihubungkan dengan mekanisme pembayaran dan seperti apa perhitungan pembayaran dan perhitungan dendanya yang nanti akan jadi dasar untuk pembayaran AP kepada BOP secara periodik seperti itu ya. Boleh ke slide berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, ini terkait dengan mekanisme pembayaran. Jadi mekanisme pembayaran harus dikembangkan di dalam proses penyiapan pengadaan ya, seperti Bapak Ibu. Jadi nanti dalam proses merancang mekanisme pembayaran, kita harus tahu pertama karakteristik proyeknya seperti apa, kemudian tujuan dari mekanisme pembayarannya seperti apa, apakah pemberian insentif atau misalnya memang untuk mencapai kualitas proyek yang diinginkan, dan bagaimana cara mengembangkan struktur mekanisme pembayarannya. Boleh ke slide berikut. Ya, nah ini terkait dengan pemahaman karakteristik proyek. Jadi
Mekanisme pembayaran harus mencerminkan keekonomian proyek. Jadi seperti apa karakteristik dari supply proyeknya, tingkat demand-nya, kemudian biaya dan waktu yang dihabiskan untuk melakukan proyek. Kemudian juga kesesuaian dengan aspek hukum yang relevan. Jadi misalnya mekanisme pembayaran akan menggunakan user charge untuk sektor air gitu misalnya ya. Nah itu juga harus dilihat apakah ada aspek-aspek hukum atau peraturan yang berlaku terkait dengan mekanisme pembayaran tersebut. Kemudian perlu dilihat juga karakteristik ekonomi PJPK, jadi ini terkait dengan kapasitas fiskal PJPK ya, kalau misalnya untuk proyek pemerintah, nah itu harus dipastikan juga bahwa memang PJPK memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran selama jangka waktu perjanjian, kemudian juga perlu dilihat alokasi risiko yang optimal antara sektor publik dan swasta, seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tujuan mekanisme pembayaran itu bisa bermacam-macam. Jadi yang pertama tujuannya misalnya untuk memperoleh nilai value for money terbaik. Ini kan memang sebenarnya tujuan untuk proyek KPBU ya. Jadi secara umum memang harusnya ini tujuannya. Kemudian berikutnya tujuannya untuk mengalokasikan risiko terbaik kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Lalu apakah ada niat untuk memberikan kompensasi kepada BUP untuk menyediakan layanan dengan standar kinerja yang disyaratkan selama masa perjanjian KPBU atau insentif atas efisiensi yang didapat dan juga mekanisme pembayaran harus dibuat seterjangkau mungkin bagi PJPK seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Nah ini terkait dengan pengembangan struktur mekanisme pembayaran. Jadi dalam proyek KPBU itu alokasi risiko permintaannya bisa terbagi 3 ya. Yang pertama bisa risiko permintaannya ada di BUP, kemudian bisa juga risiko permintaannya di PJPK, atau bisa juga alokasi risiko permintaannya dibagi 2 antara BUP dan PJPK. Nah, jika risiko permintaannya ada di BUP itu biasanya menggunakan mekanisme pembayaran surcharge atau biaya pengguna. Jadi nanti BUP akan dapat akan mendapatkan pendapatan langsung dari konsumen seperti itu. Jadi dia punya akses ke konsumen secara langsung. Ini biasanya digunakan untuk sektor jalan tol. Atau misalnya jika risiko permintaannya dibagi antara BUP dan PJPK itu biasanya menggunakan usage payment atau pembayaran penggunaan. Ini contoh sektornya air minum. Jadi sebenarnya yang punya akses ke konsumen adalah si PJPK, tapi yang punya akses untuk ke asetnya itu adalah si BUP seperti itu. Kemudian yang terakhir ini jika risiko permintaannya dari PJPK, nah ini yang sering digunakan untuk APJ, jadi ini yang biasanya menggunakan mekanisme pembayaran availability payment ya Bapak Ibu sekalian atau pembayaran ketersediaan layanan seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga, jadi ketika mengembangkan mekanisme pembayaran, itu alokasi risiko permintaannya harus dilihat mana yang paling hemat biaya antara PJPK dan BUP. Jadi nanti ketika melakukan penyusunan mekanisme pembayaran, ini perlu dicek juga di analisis keuangannya mana yang paling terjangkau mekanismenya untuk dua belah pihak, seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh ke slide berikutnya? Ya. Kemudian dalam menyusun mekanisme pembayaran nanti akan dilakukan kalibrasi untuk mekanisme pembayarannya karena pertama kita harus lihat apakah mekanisme pembayarannya akan memiliki dampak keuangan terhadap BUP jika ada kinerja buruk atau tidak tersediaan layanan yang dilakukan oleh BUP seperti itu. Kemudian juga kita harus lihat apakah mekanisme pembayarannya akan berpengaruh terhadap penjanjian karena misalnya BUP-nya terus-terusan melakukan kegagalan dan bagaimana cara BUP kira-kira akan merespon atas kegagalan tersebut seperti itu. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya. Ya, ini adalah proses kalibrasi yang biasanya dilakukan dalam tahap persiapan pengadaan ya Bapak Ibu. Jadi ini biasa dilakukan dalam penyusunan prastudi kelayakannya. Jadi yang pertama itu ditetapkan pagu pengurangan kinerja atau denda tahunan. Ini nanti terkait dengan tadi komponen-komponen spesifikasi keluaran atau kinerja apa saja yang akan dihubungkan dengan mekanisme pembayaran.
Kemudian kita menetapkan tingkatan kinerja untuk setiap bidang layanan jika berlaku atau tadi ya, standar kinerja dan spesifikasi keluaran. Kemudian kita lakukan simulasi terhadap potensi kinerja yang buruk. Jadi misalnya kita estimasi, oh kira-kira BUP itu akan akan mengalami kegagalan ketersediaan lampu misalnya 2 bulan dalam 1 tahun. Nah itu akan seperti apa dampaknya terhadap layanan yang diberikan oleh BUP dan akan seperti apa dampaknya ke pembayarannya seperti itu. Lalu tadi lihat jadi seperti apa besaran denda yang akan diberikan kepada BUP jika terjadi kegagalan untuk masing-masing spesifikasi keluaran. Kemudian dilakukan kalibrasi terkait dengan denda dan simulasi sampai didapatkan tingkat pengurangan yang efektif untuk mencapai kinerja BUP yang diinginkan. Jadi terutama kenapa kita harus melakukan kalibrasi karena jangan sampai jika memang anggap yang paling jeleknya BUP itu entah bagaimana ceritanya gagal melakukan sebagian besar standar kinerja yang kita tetapkan gitu. Jangan sampai dendanya itu lebih besar dari AP maksimal yang akan didapatkan oleh BUP seperti itu. Makanya kita harus melakukan kalibrasi terkait dengan tadi mekanisme denda dan besaran dendanya sendiri terkait dengan masing-masing komponen mekanisme pembayaran dan kinerja seperti itu. Boleh ke slide berikutnya? Ya, demikian untuk akhir hari ini, untuk paparan hari ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oke, jika tidak ada, Johnson boleh tolong kasih slide yang QR code. Ya, ini jadi tadi itu sebenarnya paparannya sudah dipersingkat ya Bapak Ibu untuk hal-hal yang penting. Jadi kalau untuk mau lihat paparan yang lebih lengkapnya bisa diunduh melalui QR code yang di atas. Kemudian juga mau mengabarkan kalau LKPP setiap Kamis jam 1:30 itu ada konsultasi bersama kebijakan pengadaan khusus melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada perlu konsultasi kepada LKPP bisa mengikuti Zoom-nya di waktu yang telah ditentukan tersebut. Demikian dari kami untuk paparan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke LKPP atau Alti. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Levi atas paparan.